Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi mengenai pencatatan akuntansi persediaan dengan metode perpetual. Adapun anggota kelompok dari kelompok 12 yang pertama itu ada Sriwidati dengan stambuk C301 20 100, yang kedua ada Nur Karima dengan stambuk C301 20 104, dan yang ketiga ada Tirta Maharani dengan stambuk C301 20 108. Yang keempat adalah Lala Putri Mentari dengan stambuk C301 20 112. Untuk materi pertama yang itu mengenai definisi. Definisi persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Mengenai isu dalam persediaan itu ada 3, yaitu metode pengakuan beban persediaan yang terdiri dari pendekatan aset dan pendekatan beban. Yang kedua ada metode sistem pencatatan persediaan yang terdiri dari metode perpetual dan metode periodik. Dan yang ketiga ada metode pengukuran persediaan yang terdiri dari metode masuk pertama keluar pertama. Yang kedua ada metode rata-rata tertimbang, dan yang ketiga ada metode harga pembelian terakhir. Selanjutnya materi tentang pengakuan persediaan. Nah, persediaan diakui pada saat satu, potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Dan yang kedua, telah diterima atau hak kepemilikannya atau kepengurusannya berpindah. Nah, setiap pembelian persediaan akan dicatat sebagai aset, yakni persediaan. Berdasarkan bukti belanja persediaan, fungsi akuntansi akan menjurnal akun persediaan di debit dan akun kas dan akun hutang di kredit. Selain itu, fungsi akuntansi dan mencatat realisasi belanja dengan mendebit akun belanja nama persediaan dan mengkredit akun perubahan saldo. Next. Nah, ilustrasi pengakuan persediaan. Nah, di sini pada tanggal 1 Februari 2022, SKPD Kota Jaya membeli persediaan berupa 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol. Harga kertas HVS adalah sejumlah 50.000 per rim dan harga spidol adalah 100.000 per pak. Nah, selama bulan Februari 2022 digunakan sebanyak 2 rim kertas HVS dan 3 pak spidol. Nah, berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal. Nah, pada tanggal 1 bulan 2 2022 di sini dengan bukti nomor bukti 1-BB-2015 dengan kode rekening 1.1.7.01.01 dengan uraian persediaan alat tulis kantor masuk di debit sejumlah 1.250.000. Nah, kode rekening yang kedua di mana 1.1.1.02.1 uraiannya di mana kas di bendahara pengeluaran. Nah, tempatnya di kredit sejumlah 1.250.000. Nah, di kode berikutnya di 5.1.2.01.01 di mana belanja alat tulis kantor di debit sejumlah 1.250.000. Nah, kode rekening selanjutnya yaitu 0.0.00.0. Di sini perubahan saldo masuk di kredit sejumlah 1.250.000. Nah, selanjutnya pengakuan beban persediaan. Terdapat 2 pendekatan pengakuan beban persediaan, di mana yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Nah, pendekatan aset di sini digunakan untuk persediaan-persediaan yang nilainya material dan menggunakan penggunaan untuk selama 1 periode dan atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya adalah persediaan di sekretariat SKPD. Nah, yang kedua itu pendekatan beban dapat digunakan untuk persediaan yang dinilai relatif tidak material dan maksudnya penggunaannya untuk waktu yang segera atau tidak dimasukkan untuk sepanjang 1 periode. Nah, contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan. Pengakuan beban persediaan. Yang pertama, pendekatan aset. Pada tanggal 1 Februari 2022, SKPD
ABC membeli persediaan sebanyak 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol untuk sekretariat. Harga kertas HVS adalah 50.000 per rim dan harga spidol adalah 100.000 per pak. Pada tanggal 20 Februari 2022, SKPD ABC menggunakan persediaan sebanyak 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol. Jurnal yang akan dibuat oleh fungsi akuntansi adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Februari 2022 dengan nomor bukti 1/BB/2015 dengan kode rekening 1.1.7.01.01 dengan uraian persediaan alat tulis kantor di debit sebesar 1.250.000. Pada tanggal 15 Februari 2022, terima pengeluaran dengan kode rekening 5.1.2.01.01 dengan uraian belanja alat tulis kantor yang didebit sebesar 1.250.000. Pendekatan beban. Pada tanggal 1 Februari 2015, SKPD Kota Jaya membeli persediaan berupa 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol untuk kegiatan pelatihan akuntansi akrual. Harga kertas HVS adalah 50.000 per rim dan harga spidol adalah 100.000 per pak. Berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal, yaitu pada tanggal 1 Februari 2022 dengan nomor bukti 1/BB/2015 dengan kode rekening 1.1.7.01.01 dengan uraian persediaan alat tulis kantor yang didebit sebesar 1.250.000. Kode rekening 1.1.1.02.01 dengan uraian kas bendahara pengeluaran yang dikredit sebesar 1.250.000. Kode rekening 5.1.2.01.01 dengan uraian belanja alat tulis kantor yang didebit sebesar 1.250.000. Kode rekening 3.1.2.05.01 perubahan SAL yang dikredit sebesar 1.250.000. Selanjutnya yaitu sistem pencatatan persediaan. Yang pertama ada metode perpetual. Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di Dinas Pertanian, dan lain sebagainya. Yang kedua ada metode periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk jenis persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD. Contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat. Selanjutnya itu pengungkapan. Hal-hal yang dipandang perlu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan sehubungan dengan persediaan meliputi yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Yang kedua, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang ketiga, kondisi persediaan. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ilustrasi pencatatan akuntansi persediaan dalam metode perpetual. Ilustrasi berikut memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penggunaan metode pencatatan perpetual dan metode penelitian. HPT dalam akuntansi persediaan, Satker ABC mempunyai saldo awal persediaan transaksi persediaan berupa toner printer selama bulan Januari 2021 sebagai berikut, yaitu tanggal 1 Januari persediaan awal sebesar 1 unit seharga satuan 1 juta. Tanggal 10 Januari pembelian sebesar 1 unit seharga 1.100.000.
yang tanggal 20 Januari pemakaian sebesar 1 unit, dan tanggal 31 Januari pembelian sebesar 1 unit seharga 1.500.000. Jurnal akuntansi untuk mencatat transaksi persediaan di atas adalah sebagai berikut, yaitu pada tanggal 10 Januari jurnalnya berupa barang konsumsi pada persediaan belum diregis sebesar 1.100.000, dicatat pada pembelian sebanyak 1 unit seharga 1.100.000 per unit. Jurnal yang kedua mengenai barang konsumsi pada penyediaan nilai persediaan sebesar 1 juta, dicatat pada penyesuaian nilai persediaan berdasarkan harga perolehan terakhir. Jurnal pada tanggal 20 Januari, yaitu beban persediaan konsumsi pada barang konsumsi sebesar 1.100.000, dicatat pada pemakaian sebanyak 1 unit seharga 1.100.000. Adapun jurnal pada tanggal 31 Januari yaitu berupa barang konsumsi yang didebit sebesar 1.500.000. Persediaan belum diregis, dikredit sebesar 1.500.000. Mencatat pembelian sebanyak 1 unit seharga 1.500.000 per unit. Pada tanggal 31 Januari, barang konsumsi didebit sebesar 400.000 dan penyediaan nilai persediaan dikredit sebesar 400.000, mencatat penyesuaian nilai persediaan berdasarkan harga perolehan terakhir. Nilai persediaan barang konsumsi pada tanggal 31 Januari 2021 adalah sebanyak 2 unit, dengan harga perolehan terakhir sebesar 1.500.000 per unit atau sama dengan 3 juta. Secara detail, mutasi persediaan barang konsumsi selama bulan Januari 2021 ditujukan pada buku besar sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, saldo awal yaitu 1 juta. Pada tanggal 10 Januari, pembelian didebit sebesar 1.100.000, total saldo 2.100.000. Pada tanggal 10 Januari, penyesuaian nilai persediaan didebit sebesar 100.000, total saldo 2.200.000. Pada tanggal 20 Januari, pemakaian atau beban persediaan dikredit sebesar 1.100.000, total saldo sebesar 1.100.000. Pada tanggal 31 Januari, pembelian didebit sebesar 1.500.000, total saldo 2.600.000. Pada tanggal 31 Januari, penyesuaian nilai persediaan didebit sebesar 400.000, total saldo 3 juta. Persediaan barang konsumsi disajikan pada neraca Satker ABC per 31 Januari 2021 senilai 3 juta dan beban persediaan senilai 1.100.000, serta pendapatan penyelesaian nilai persediaan senilai 500.000 disajikan pada laporan operasional bulan Januari 2021. Baik, yang kedua di mana pembekuan dan penatausahaan persediaan berdasarkan Permendagri 47 tahun 2021. Nah, adapun contoh dari format formulir penyaluran BMD berupa persediaan kuasa pengguna barang atau pengguna barang SKPD provinsi, kabupaten, atau kota per tahunnya. Nah, di mana yaitu pada nomor 1, petunjuk pengisiannya ini dipilih kuasa pengguna barang. Nah, pada nomor 2 ini, SKPD ini dia diisi SKPD bersangkutan hanya untuk daftar barang saja. Nah, untuk nomor 3 diisi nama provinsi, kabupaten, atau kota yang bersangkutan. Nah, pada nomor 4 atau tahunnya ini di mana diisi pengisian formulir tahunnya. Nah, pada nomor 5 di sini diisi nama kuasa pengguna barang atau dalam hal yang melakukan pencatatan kuasa pengguna barang. Nah, pada nomor 6 diisi nama pengguna barang dalam hal yang melakukan pencatatan penggunaan barang. Pada nomor 7 di sini diisi alamat kuasa pengguna barang atau pengguna barang sendiri. Nah, pada nomor 8 diisi kode barang yang tersedia. Nah, pada nomor 9 diisi nama barang pada angka 8. Nah, pada nomor 10 diisi spesifikasi nama barang. Nah, pada angka 11 di sini diisi nomor urut spesifikasi persediaan atau NUSP yang merupakan gabungan kode barang pada dan nomor urut spesifikasi nama barang persediaan. Nah, pada nomor 12 di sini diisi tanggal, bulan, tahun, posisi terakhir, sisa atau saldo barang tersedia pada kartu barangnya. Nah, pada nomor 13 diisi jumlah barang yang tersedia. Pada nomor 14 diisi harga satuan. Pada nomor 15 diisi nilai total 15 sama dengan 13 dikali nomor 14. Nah, pada
Nomor 16 diisi total jumlah dari barang yang tersedia. Pada nomor 17 diisi nilai total barang yang tersedia. Pada nomor 18 di sini diisi jumlah barang yang diminta berdasarkan nota permintaan. Yang ke-19 yaitu diisi satuan barang pada angka 18. Yang ke-20 diisi pihak yang meminta, misal sekretariat, bagian, bidang, subbidang, dan lain-lain, sesuai nama pihak yang mengajukan pada nota permintaan. Yang ke-21 diisi nama pihak yang meminta. Ke-22 diisi keperluan penggunaan. 23 diisi jumlah barang yang dikeluarkan atau disalurkan. Yang ke-24 diisi harga satuan yang dikeluarkan atau disalurkan. Yang ke-25 diisi nilai total 25 sama dengan 23 kali 24. Yang ke-26 diisi total jumlah barang yang dikeluarkan atau disalurkan. Yang ke-27 diisi nilai total barang yang dikeluarkan atau disalurkan. Yang ke-28 diisi tanggal, bulan, tahun, nomor, dan nama dokumen dasar pengeluaran. Misalkan dokumen berita acara, serah terima, penyaluran, atau SK, penghapusan, atau dokumen lainnya. Yang ke-29 diisi tanggal, bulan, tahun, dan nomor nota permintaan dan diisi untuk penyaluran barang persediaan. Yang ke-30 diisi tanggal, bulan, tahun, dan nomor surat permintaan barang atau SPB dan diisi untuk penyaluran barang persediaan. Yang ke-31 diisi tanggal, bulan, tahun, dan nomor surat perintah penyaluran barang atau SPPB dan diisi untuk penyaluran barang persediaan. Yang ke-32 diisi keterangan tambahan yang perlu dijelaskan. Yang ke-33 diisi pengurus barang pembantu atau pengurus barang pengguna. Yang ke-34 diisi nama lengkap sesuai pihak yang melaksanakan input pencatatan pada angka 33. Yang ke-35 diisi NIP sesuai pihak yang melaksanakan input pada angka 33. Yang ke-36 diisi tanggal, bulan, tahun, transaksi, input, pengisian formulir. Pembukuan penatausahaan persediaan yang diatur dalam Permendagri nomor 47 tahun 2021. Adapun pasal yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi pembukuan BMD atas persediaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf J dicatat dengan metode perpektual. Ayat 2 berbunyi metode perpektual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan atau penerimaan dan pengeluaran persediaan. Yang kedua itu pasal 34. Ayat 1 berbunyi penilaian persediaan dilakukan dengan metode yang pertama, A masuk pertama, keluar pertama, atau yang dikenal dengan istilah first in, first out. Yang kedua, rata-rata atau yang dikenal dengan istilah forward, dan atau yang ketiga, harga perolehan terakhir. Ayat kedua berbunyi metode masuk pertama, keluar pertama, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, merupakan metode penilaian persediaan barang yang dihitung berdasarkan harga barang yang lebih awal masuk yang dikeluarkan pertama. Ayat 3 berbunyi metode rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga barang secara rata-rata selama periode pelaporan. Pasal 4 berbunyi metode harga perolehan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir. Pasal 35 ayat 1 pembukuan PMD atas persediaan terdiri atas A. Buku penerimaan persediaan, B. Buku pengeluaran persediaan, C. Buku penyaluran persediaan, D. Kartu barang persediaan, dan E. Daftar BMD persediaan rusak atau usang. Ayat 2 berbunyi, buku penerimaan persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, merupakan rekapitulasi pencatatan atas seluruh penerimaan persediaan. Ayat 3 berbunyi, buku pengeluaran persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, merupakan rekapitulasi pencatatan atas seluruh pengeluaran persediaan. Ayat 4 berbunyi, buku penyaluran persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan rekapitulasi pencatatan penyaluran persediaan apabila terdapat permintaan persediaan untuk digunakan atau dipakai dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi. Ayat 5 yang berbunyi,
Kartu barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D merupakan rekapitulasi pencatatan persediaan penerimaan dan pengeluaran persediaan pada setiap nomor urut spesifikasi persediaan. Ayat 6 berbunyi daftar PMD persediaan rusak berat atau usang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E merupakan rekapitulasi pencatatan persediaan rusak berat atau usang. Pasal 36. Nah, pada ayat 1 di sini, permintaan persediaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 4 didasarkan atas nota permintaan dari pihak yang membutuhkan. Nah, ayat 2 di mana nota permintaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada pengurus barang pengguna dan pengurus pembantu sesuai batas kewenangannya. Nah, pada ayat 3, di mana pengurus barang pengguna mengajukan surat permintaan barang kepada pejabat penatausahaan penggunaan barang berdasarkan nota permintaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2. Nah, pada ayat 4, di mana pengurus barang pembantu mengajukan surat permintaan barang kepada kuasa pengguna barang berdasarkan nota permintaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2. Nah, pada pasal 37 ayat 1 di mana menjelaskan berdasarkan pengajuan surat permintaan barang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat 3 dan ayat 4, pejabat penatausahaan penggunaan barang atau kuasa pengguna barang memberikan persetujuan. Nah, pada ayat 2, kuasa pengguna barang dapat menunjukkan pejabat atau pegawai negeri sipil dalam memberikan persetujuan. Nah, pada ayat 2, kuasa pengguna barang dapat menunjukkan pejabat atau pegawai negeri sipil dalam memberikan persetujuan. Pada ayat 3, persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dalam bentuk surat perintah penyaluran barang. Nah, pada ayat 4, pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu mengeluarkan dan menyalurkan barang persediaan berdasarkan surat perintah penyaluran barang yang dituang dalam berita acara serah terima. Pasal 38 ayat 1 berbunyi, persediaan rusak atau usang direklasifikasi ke dalam daftar BMD persediaan rusak atau usang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 huruf E. Ayat 2 berbunyi, daftar BMD persediaan rusak atau usang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan dari pencatatan persediaan. Ayat 3 berbunyi, mekanisme pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan persediaan rusak atau usang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 ayat 1 berbunyi, pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu sesuai kewenangannya melakukan inventarisasi fisik persediaan atau yang dikenal dengan istilah stok opname yang dilakukan setiap semester. Ayat 2 berbunyi, inventarisasi fisik persediaan dilakukan atas barang yang belum dipakai yang berada di gudang atau tempat penyimpanan atau yang berada di unit.